Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia. Sebagai moderator, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berbentuk PPT yang berjudul Meningkatkan Efisien Operasional PT Kreativa. Pertama, kita akan bahas tentang masalah perencanaan di PT Kreativa. Tantangan perencanaan di PT Kreativa yaitu 1. Kurangnya proses perencanaan proyek yang terstruktur. 2. Tidak adanya prioritas proyek yang jelas. 3. Kurangnya komunikasi yang efektif antara tim dan klien. 4. Tidak adanya sistem pelacakan kemajuan proyek. Adapun solusi untuk permasalahan tersebut, yang pertama, solusi untuk meningkatkan perencanaan. Menuju perencanaan yang efektif. 1. Penerapan proses perencanaan proyek yang terstruktur, termasuk definisi ruang lingkup, penjadwalan, dan alokasi sumber daya. 2. Penetapan sistem prioritas proyek yang berdasarkan urgensi dan nilai. 3. Peningkatan komunikasi yang efektif melalui rapat rutin dan laporan peningkatan atau kemajuan. 4. Penerapan sistem pelacakan kemajuan proyek menggunakan software manajemen proyek dan dashboard kemajuan. Adapun langkah-langkah yang konkret implementasi perencanaan yang efisien, yang pertama, melakukan workshop perencanaan proyek untuk tim internal. Yang kedua, menerapkan software manajemen proyek yang sesuai. Yang ketiga, membuat template perencanaan proyek yang dapat digunakan untuk semua proyek. Dan yang keempat, melakukan tinjauan perencanaan proyek yang berskala. Oke, akan dilanjutkan oleh nama saya Maulidar. Saya akan melanjutkan visi, misi, dan tujuan PT Kreativa. Visi menjadi perusahaan desain grafis dan pemasaran digital terkemuka di Indonesia. Misi, menyediakan layanan berkualitas tinggi, berinovasi, membangun hubungan jangka panjang, dan mengembangkan karyawan. Tujuan, meningkatkan pangsa pasar, memperluaskan layanan, meningkatkan efisien, memperkuatkan branding, dan meningkatkan kepuasan klien. Strategi implementasi. 1. Pengembangan tim, merekrut dan mengembangkan talenta baru, pelatihan dan mengembangkan karyawan. 2. Peningkatan teknologi, mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan berkualitas layanan. 3. Diversifikasi layanan, memperluaskan layanan desain web, pengembangan aplikasi dan manajemen media sosial. 4. Pemasaran dan promosi, meningkatkan upaya pemasaran untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. 5. Manajemen proyek, menerapkan sistem manajemen proyek yang terstruktur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 6. Pengelolaan keuangan, meningkatkan pengelolaan keuangan untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan pertumbuhan yang sehat. Manfaat rencana jangka panjang. Manfaat rencana jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dengan arah yang jelas dan strategi yang terukur. Kedua, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, mengelola sumber daya secara efektif termasuk tenaga kerja, keuangan, dan teknologi. 3. Peningkatan efisiensi, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan. 4. Peningkatan kepuasan klien, membangun hubungan jangka panjang dengan klien. 5. Keunggulan kompetitif, membangun keunggulan kompetitif di pasar desain grafis dan pemasaran digital. Nama saya Suci Susan. Saya akan melanjutkan pentingnya fungsi perorganisasian di PT Kreativa. Fungsi perorganisasian sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi ini membantu dalam pembagian kerja, pengalokasian sumber daya, dan koordinasi tim.
Fungsi perorganisasian yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan klien. Struktur organisasi dan peran. PT Kreativa dapat memilih struktur organisasi yang sesuai seperti struktur fungsional, metrik, atau proyek. Setiap struktur memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Peran dan tanggung jawab setiap anggota tim harus jelas dan terdefinisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cut Nagisa Darafena. Saya akan melanjutkan peran dan tanggung jawab. Manajer proyek bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek. Desain grafis bertanggung jawab atas desain visual seperti logo, website, dan materi pemasaran. Pemasaran digital bertanggung jawab atas strategi pemasaran digital seperti SEO, SEM, dan media sosial. Pengembangan web bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan website. Manajer tim bertanggung jawab atas kinerja tim, komunikasi, dan koordinasi. Usulan struktur organisasi. Departemen Desain Grafis. Pertama, manajemen desain grafis. 2, desainer grafis senior. 3, desainer grafis junior. Departemen Pemasaran Digital. 1, manajer pemasaran digital. 2, spesialis SEO. 3, spesialis SEM, dan 4, spesialis media sosial. Departemen Manajemen Proyek. Departemen Pengembangan Web. Pertama, manajer pengembangan website, pengembangan website senior, dan 3, pengembangan web junior. Nama saya Rusnani. Saya akan melanjutkan pentingnya koordinasi antar departemen. Koordinasi antar departemen sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Koordinasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan klien. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan pemborosan waktu, sumber daya, dan konflik antar tim. Saya akan melanjutkan pentingnya pemantauan kinerja. Pemantauan kinerja sangatlah penting untuk memastikan bahwa rencana dan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan. Pemantauan kinerja membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat keputusan yang lebih baik. Alat pemantauan kinerja yang tepat dapat memberikan data yang akurat dan relatif untuk pengembalian keputusan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita di samping. Saya Febri Firdaus akan melanjutkan presentasi alat pemantauan kinerja KPIS, Key Performance Indicator, untuk mengukur kinerja perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dashboard kinerja untuk menampilkan data KPIS secara real time dan memantau kinerja perusahaan. Sistem pelacakan tugas untuk melacak kemajuan proyek dan tugas seperti Trello, Asana, dan Jira. Survei kepuasan karyawan untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Analisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam data kinerja perusahaan. Selanjutnya ada metode evaluasi. Evaluasi kinerja untuk menilai kinerja karyawan dalam tim. Evaluasi kepuasan pelanggan untuk menilai tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dalam layanan perusahaan. Evaluasi keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Evaluasi program untuk menilai efektif program atau proyek tertentu. Analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan ting toan tình mình tình tan tan tan.